Luar biasa hadirin. Sudah didoakan orang soleh, dididik jiwanya, mentalnya supaya menjadi peduli sama sekeliling. Kira-kira faedah gak? Manfaat gak? Berguna gak? Alhamdulillah. Tuh enaknya Bu. Makanya jangan Bapak Fakri aja bikin maulid, bikin akekah. Ya Allah Ustadz, enak banget tuh kayak Fakri bikin maulid, bikin akekah. Mudah-mudahan ya Allah berilah saya rezeki ya Allah, supaya apa? Mau bikin akekah, mau bikin maulid. Bikin Pak, bikin akekah, bikin maulid. Ustadz, kalau anak saya udah gede gimana? Udah di akekah kah belum? Belum Ustadz. Setiap anak tergadai dengan akekah. Maksudnya apa? Kalau kita punya anak belum diakekahkan, masih kecil, belum balik, wafat, kelak di yaumil kiamah ini anak gak bisa mensyafaati, gak bisa menolong emak bapaknya, padahal emak bapaknya punya uang, mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Fakri beserta istri dan keluarga yang saat ini sedang melaksanakan walimatul aqiqah atas putra putrinya. Yang pertama bernama Ananda Gibran Ramadanis Fadilah dan Ananda Gianina Putri R Fadilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan putra putri Bapak Fakri ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, bakti kepada orang tuanya sehingga dapat bermanfaat untuk bangsa, negara dan agama. Amin ya rabbal alamin. Dan baru saja meninggalkan tempat ini para guru-guru kita, para penceramah kita. Yang pertama Ad-Dainallah Al-Habib Fakri bin Idrus bin Alwi Jamal Lail. Yang kedua orang tua kita, sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nasih Abdul Rahim, juga saat ini masih hadir. Para sesepuh kita, ada Ustadz Suaidi, ada Ustadz Lukman, juga ada para tokoh masyarakat, tokoh agama yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita yakin beliau-beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga ibu-ibu yang ada di dalam mushola Al-Amanah, ya, meskipun tidak terlihat tapi insya Allah kelihatan dari kamera ya, ada TV-nya ya, alhamdulillah. Sebab saya lihat tadi TV-nya cuma satu buat anak laki-laki di sana, ternyata ada dua ya. Jangan banyak-banyak, tiga nanti kebanyakan. Ya. Hadirin yang berbahagia, singkat saja hanya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Fakri dan Kiai Nasih. Kita hari ini hadir dalam rangka walimatul aqiqah. Ini merupakan perintah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan juga dibarengi dengan peringatan maulid. Kira-kira orang bikin maulid, orang bikin akikah, untung atau rugi? Untung atau rugi? Kalau untung kok nggak ada yang bikin.
Untung atau rugi? Rugi. Hah? Orang bikin maulid, orang bikin akikah, untung atau rugi? Untung. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak ada rezeki segera bikin akikah. Kenapa bikin akikah? Kalau kita baca kitab Irsyadul Anam karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya halaman terakhir, di sana Habib Utsman memerincikan, mengajarkan kepada kita, ketika kita punya rezeki anak kita lahir, kalau anaknya laki-laki sembelih hewan kambing berapa ekor? 2. Kalau anaknya wanita 1. Kebetulan Bapak Fakri ada pria ada wanita, berarti kambingnya berapa? 3. Ustadz, saya nggak makan kambing. Kenapa? Darah tinggi. Salah Pak. Bu, salah, bukan daging kambing yang bikin darah tinggi, tapi tempe yang bikin darah tinggi. Tempe lagi. Coba kalau makan tiap hari tempe, darah tinggi gak? Tanya Bapak Dedi tuh. Jadi bukan kambing Pak, kita jangan dibohongi Yahudi Nasrani. Dia bilang apa? Jangan makan daging kambing menyebabkan darah tinggi, tapi makanlah daging sapi. Dari mulai bayi minumnya apa? Susu sapi, nggak boleh minum susu kambing. Ternyata dokter-dokter yang ada di rumah sakit Jantung Harapan kita banyak menyarankan agar mengkonsumsi susu kambing. Kenapa? Karena faedahnya lebih kuat, lebih banyak daripada susu sapi. Minum Pak susu kambing. Kalau nggak doyan gimana? Kan ada campurannya. Ada yang bisa pakai madu, ada yang bisa pakai coklat, bener gak? Tergantung selera. Ada yang murni, asal jangan langsung. Iya kan? Kata Bapak Dedi, bawa bandot Ustadz. Dalam kitab tersebut di halaman terakhir diajarkan, ketika kita bikin akikah, yang pertama bahwasanya ketika memotong daripada dagingnya, tulangnya, agar jangan dipotong di tengah-tengah tulang, tapi di engsel-engselnya. Yang kedua, dibikin gulai dengan rasa jangan pedas, agak manis. Pembagiannya gimana? Ketika bikin akikah, 1/3 dikonsumsi oleh yang membuat akikah, 1/3 lagi kepada handai taulan, 1/3 lagi untuk tetangga, kerabat, sahabat. Ada pembagiannya. Dan sunnah 1 paha kambing tadi diberikan kepada orang yang membantu saat istri kita melahirkan. Kasih kepada dokternya, kasih pada bidannya. Waalaikumsalam Dok. Oh iya Pak, ada apa Pak? Dokter yang membantu istri saya waktu melahirkan. Betul Pak, ini saya bikin akikah, ini buat dokter 1 paha kambing. Loh kok begitu? Kami orang Islam diajarkan untuk memberikan 1 paha kambing kepada dokter yang membantu proses persalinan. Kira-kira itu rumah sakit, itu puskesmas, kalau sehari yang melahirkan 10 orang, tuh dokter dapat berapa paha? 10 paha. Mempunyai side job, bisnis sampingan, dagang sate itu dokter. Ustadz, kenapa tulangnya tidak boleh dipecahkan, dipotong di tengah-tengah, tapi di engselnya? Isyarat. Isyarat ini nih anak kelak dewasa jangan sampai cita-citanya terputus di tengah jalan. Jadi enak tata cara kita bikin ibadah dengan ilmu. Lantas kenapa Ustadz kalau dibikin gulai kok nggak boleh pedas, manis? Isyarat dan pengharapan kelak dewasa ini anak kata-katanya tidak pedas, tidak menyakitkan orang. Dibikin agak manis supaya kelak dewasa ini anak tutur bahasanya, kata-katanya manis, menyejukkan. Oh begitu Ustadz rahasianya. Kenapa? Saya punya tetangga mulutnya nyelekit Ustadz.
nyakitin hati. Jangan-jangan waktu akekah dibikin pedes lagi. Ya tanya akekahnya apa? Ya, makanya Bu, Pak, di Mushola Amanah ada majlis taklim setiap Sabtu subuh ya. Sabtu subuh sama Kiai siapa? Kiai Naseh. Alhamdulillah sekarang udah mulai lagi setiap hari Selasa malam Rabu ibadah Isya. Alhamdulillah Al-Fakir yang mengisi, dan di samping itu di Mushola Nurul Falah setiap hari Senin malam Selasa ibadah Isya juga. Hadir Pak, Bu, kira-kira mau gak punya anak-anak soleh dan soleha? Bapak mau gak? Ya tadi begitu asrokol dibawa anak kita, lantas apa? Ditahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu diambil buah korma, lantas dipapak, dikunyah oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang alim. Begitu dipapak selesai udah halus, dimasukkan ke dalam mulut anak kita. Tujuannya apa? Pengharapan kelak dewasa ini anak mudah-mudahan nggak apa-apa bapaknya sekarang begini, tapi mudah-mudahan dengan ditahnik oleh kiai, oleh habaib, oleh orang soleh, sehingga nih anak kelak menjadi kiai, menjadi anak soleh. Ya, lantas apa lagi? Dicukur, gunting rambut. Nanti sunnahnya itu nanti dikerok sampai botak licin. Udah gitu kumpulin rambutnya, ditimbang pakai timbangan koran. Jangan, rambut tuh anak paling tinggi juga paling berat 1 gram. Minjem sama yang sebelah timbangan elektrik, ya dia pakai belaga lagi. Ya, sekilan ya. Oh iya, minjam bang, ngapa lu belanja? Kagak, habis akekah nih, suruh Ustadz timbang. Kalau umpama rambut anak kita ada 1 gram, disetarakan dengan emas. 1 gram berapa? 700.000. Nah, begitu ada rezeki 700.000, sumbangkan kepada fakir miskin. Yang cakep, ada orang-orang nggak mampu dari pihak kita, bagi 2, 3,5 orang nggak mampu dari pihak sang suami, 3,5 berikan kepada dari pihak istri yang nggak mampu. Apa faedahnya? Dididik ini anak dari lahir agar peduli kepada kaum fakir miskin, terutama kaum kerabat. Luar biasa hadirin, sudah didoakan orang soleh, dididik jiwanya, mentalnya supaya menjadi peduli sama sekeliling. Kira-kira faedah gak? Manfaat gak? Berguna gak? Alhamdulillah. Tuh enaknya Bu. Makanya jangan Bapak Fakri aja bikin maulid, bikin akekah. Ya Allah Ustadz enak banget tuh, kayak Fakri bikin maulid, bikin akekah. Mudah-mudahan ya Allah berilah saya rezeki ya Allah, supaya apa? Mau bikin akekah, mau bikin maulid. Bikin Pak, bikin akekah, bikin maulid. Ustadz kalau anak saya udah gede gimana? Udah diakekah belum? Belum Ustadz. Setiap anak tergadai dengan akekah. Maksudnya apa? Kalau kita punya anak belum diakekahkan, masih kecil, belum balik, wafat, kelak di yaumil kiamah ini anak nggak bisa mensyafaati, nggak bisa menolong emak bapaknya, padahal emak bapaknya punya uang, mampu. Ustadz duit dari mana? Ente ngaku nggak punya duit, ngerokok kuat. Rokok sehari sebungkus berapa Bapak Dedi? 20.000 sebulan, 600.000 setahun, 7.200.000. Kira-kira 7.200.000 itu dapat gak beli kambing? Berapa ekor? 2. Nabung buat apa? Begitu kita nabung buat akekah, kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan 1, bikin akekah. Kalau itu anak masih kecil wafat, berarti itu anak kelak di yaumil kiamah
bisa menolong emak bapaknya. Beruntung. Dan gak ada sejarahnya orang bikin maulid, orang bikin akekah jadi rugi. Enggak. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membuat satu amal kebajikan, Allah Ta'ala ganti 10 kali lipat. Kalau yang tukang hitung-hitungan, dia ngitung. Kemarin gue modal maulid akekah 10 juta, Allah Ta'ala ganti 10 kali lipat jadi 100 juta. Alhamdulillah. Ketulisan dapat 100 juta. Jangan lupa mengajarin, ngasih tahu. Bener-bener. Paham nggak? Sekarang kan banyak kan PT. Tahu PT gak? Proyek thank you. Makasih Ustaz udah diajarin. PT tuh. Iya, dia sadar, oh iya Ustaz ngajarin, ngasih tahu, bisa diamalin. Alhamdulillah. Yang terakhir, nggak usah lama-lama, ntar kebulinya dingin. Itu gak Pak Fakri ya. Yang terakhir, yuk sama-sama kita doakan orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah Ta'ala terima segala amal ibadah semasa hidupnya, dan Allah Ta'ala tempatkan di syurga Jannatul Firdaus. Juga orang tua kita, guru-guru kita, ada Ustadz Lukman, ada Ustadz Suaidi, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala berikan kesehatannya, dan Allah Ta'ala berikan kesabarannya dalam membina masyarakat di kampung ini, amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan khususnya Bapak Fakri sekeluarga, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga daripada usahanya, dan Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam penghidupannya, dan Allah Ta'ala jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.